Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda. Saya di sini ingin memaparkan materi tentang hustle culture ya teman-teman. Jadi hustle culture itu adalah budaya kerja yang menekankan kerja keras tanpa henti sebagai jalan utama menuju kesuksesan, seringkali mengorbankan kesehatan, kehidupan sosial, dan keseimbangan hidup. Pengertian hustle culture sendiri itu adalah budaya kerja yang mengagungkan produktivitas ekstrim, di mana seseorang merasa harus terus bekerja, bahkan di luar jam kerja normal, demi mencapai kesuksesan. Dalam budaya ini, istirahat dianggap sebagai kemalasan, dan keberhasilan diukur dari seberapa sibuk seseorang. Contoh umumnya sendiri itu yang pertama ada bangun pagi langsung bekerja, lembur setiap hari, merasa bersalah saat istirahat. Sejarah dan asal-usul Sejarah dan asal-usulnya itu adalah dimulai sejak tahun 1970-an, seiring dengan perkembangan industri dan kapitalisme. Di era digital, budaya ini semakin menguat karena media sosial menampilkan gaya hidup sukses yang seringkali dikaitkan dengan kerja keras tanpa henti. Tokoh-tokoh seperti Elon Musk sering dikutip sebagai simbol hustle culture karena mereka mempromosikan kerja 80-100 jam per minggu sebagai jalan menuju ke sukses. Ciri-ciri hustle culture itu sendiri yang pertama ada kerja tanpa batas waktu seperti tidak ada pemisahan antara waktu kerja dan waktu pribadi, produktivitas sebagai identitas, seseorang merasa berharga hanya jika produktif, merasa bersalah saat istirahat, waktu luang dianggap tidak berguna, multitasking ekstrim, melakukan banyak pekerjaan sekaligus tanpa jeda, terus yang kelima mengabaikan kesehatan, tidur, makan, dan olahraga sering diabaikan demi kerja. Dampak negatif dari hustle culture sendiri itu adalah yang pertama ada burnout, kelelahan fisik dan mental yang ekstrim, yang kedua ada gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi, yang ketiga ada kehilangan kehidupan sosial, minim waktu untuk keluarga dan teman, yang keempat ada penurunan produktivitas, ironisnya, kerja berlebihan bisa menurunkan efektivitas kerja. Yang kelima, keseimbangan hidup terganggu, tidak ada waktu untuk hobi, istirahat, atau refleksi diri. Penyebab hustle culture itu sendiri ada beberapa faktor yang mendorong munculnya hustle culture. Yang pertama tekanan sosial, lingkungan kerja yang memuji kerja keras tanpa henti. Yang kedua ada media sosial, menampilkan kesuksesan sebagai hasil kerja non-stop. Yang ketiga ada ketidakamanan finansial, dorongan untuk bekerja lebih demi stabilitas ekonomi. Yang keempat ada budaya perusahaan, beberapa perusahaan menuntut loyalitas dalam bentuk kerja lembur. Cara menghindari hustle culture sendiri, itu yang pertama, tetapkan batas waktu kerja, pisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Yang kedua, prioritaskan kesehatan, tidur cukup, makan sehat, dan olahraga rutin. Latih mindfulness, sadari kapan tubuh dan pikiran butuh istirahat. Terus yang keempat, evaluasi tujuan hidup, apakah kerja kerasmu benar-benar membawa kebahagiaan. Terus yang kelima, cari lingkungan kerja sehat, pilih tempat kerja yang menghargai keseimbangan hidup. Hustle culture dalam perspektif psikologi dikaji sebagai bentuk over-assessment behavior yang sering kali didorong oleh kebutuhan akan validasi eksternal, ketakutan akan kegagalan, perfeksionis maladaptif, internalisasi norma sosial tentang kesuksesan. Psikologi melihat hustle culture bukan sekedar gaya hidup, tetapi sebagai mekanisme coping yang tidak sehat terhadap tekanan sosial dan eksistensial. Teori psikologi yang relevan, yang pertama ada teori dari self-determination dari Deci dan Ryan. Hustle culture sering mengabaikan 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada otonomi, individu kehilangan kendali atas hidupnya karena tuntunan kerja. Yang kedua ada kompetensi, kerja berlebihan bisa menurunkan rasa percaya diri saat hasil tidak sesuai harapan. Yang ketiga ada relasi, waktu untuk membangun hubungan sosial berkurang drastis. Hustle culture sering kali menempatkan individu pada level kebutuhan dasar, sehingga kebutuhan aktualisasi diri dan relasi sosial terabaikan. Dampak psikologi hustle culture itu ada stres kronis, tekanan kerja terus-menerus menyebabkan aktivitas sistem saraf simpatis secara berlebihan. Gejalanya gelisah, mudah marah, sulit tidur, dan gangguan pencernaan. Terus juga ada gangguan kecemasan, depresi, ketidakmampuan memenuhi ekspektasi kerja. Kecemasan sosial, takut dinilai tidak produktif, depresi karena kehilangan makna hidup di luar pekerja. Terus juga ada work addiction atau kecanduan kerja. Hustle culture bisa berkembang menjadi workaholism, yaitu kondisi psikologis di mana individu merasa terdorong untuk terus bekerja meski sudah lelah atau tidak produktif.
disosiasi, dan alienasi. Individu merasa terlepas dari identitasnya sendiri karena terlalu fokus pada pencapaian eksternal. Munculnya perasaan hampa, tidak terhubung dengan diri dan orang lain. Peran psikologi positif. Psikologi positif menawarkan pendekatan untuk melawan hustle culture melalui mindfulness, melatih kesadaran penuh terhadap kondisi diri, self-compassion, menerima keterbatasan diri tanpa menghakimi, flow, bekerja dengan fokus dan kenikmatan bukan tekanan, meaning setelah terapi membantu individu menemukan makna hidup di luar produktivitas. Interferensi psikologis seperti terapi kognitif perilaku, mengubah pola pikir yang tidak sehat tentang kerja dan kesuksesan, terapi naratif, membangun kembali cerita hidup yang lebih seimbang, terapi eksistensial, mengeksplorasi makna hidup dan nilai-nilai pribadi, pelatihan manajemen stres dan waktu. Dampak kondisi otak, perubahan biokimia otak, kortisol dan dopamin. Kortisol atau hormon stres. Hustle culture memicu stres kronis yang meningkatkan kadar kortisol dalam darah. Kortisol berlebihan dapat menyusutkan hipokampus bagian otak yang penting untuk memori dan pembelajaran, mengganggu koneksi sinaptik sehingga memperlambat proses berpikir dan pengambilan keputusan, menurunkan kemampuan regulasi emosi dan meningkatkan risiko gangguan mood seperti depresi dan kecemasan. Dopamin atau hormon motivasi. Hustle culture sering dikaitkan dengan pencarian validasi eksternal, seperti pujian, promosi, dan pengakuan. Ini memicu pelepasan dopamin secara berlebihan yang bisa menyebabkan ketergantungan pada kerja sebagai sumber kepuasan, penurunan sensitivitas reseptor dopamin, sehingga individu butuh stimulasi lebih besar untuk merasa puas. Resiko gangguan seperti work addiction atau reward deficiency syndrome, gangguan fungsi eksekutif di prefrontal cortex. Prefrontal cortex bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, pengendalian impuls, regulasi emosi. Menurunkan aktivitas di area ini membuat individu lebih impulsif dan sulit fokus, menghambat kemampuan berpikir strategis dan reflektif, meningkatkan kecenderungan untuk membuat keputusan jangka pendek yang merugikan. Penurunan neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk membentuk koneksi saraf baru, beradaptasi dengan pengalaman baru, memulihkan diri dari cedera atau stres. Kurangnya waktu istirahat dan refleksi dalam hustle culture bisa menghambat proses neuroplastisitas, membuat otak lebih kaku dan kurang responsif terhadap perubahan, menurunkan kemampuan belajar dan inovasi. Gangguan tidur dan efeknya pada otak. Tidur adalah proses vital untuk konsolidasi memori, detoksifikasi otak melalui sistem limpatik, regulasi hormon. Hustle culture sering mendorong pengorbanan waktu tidur, yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat, fokus, dan logika, peningkatan risiko gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer, gangguan mood dan emosi. Aktivasi sistem limbik berlebihan. Sistem limbik mengatur emosi, motivasi, respons terhadap stres. Dalam hustle culture, sistem limbik menjadi terlalu aktif, terutama amigdala, pusat rasa takut dan cemas. Efek jangka panjangnya itu ada burnout dan degenerasi neurologis. Burnout bukan sekedar kelelahan, tapi kondisi neurologis yang melibatkan penurunan volume otak di area prefrontal dan limbik, gangguan konektivitas antara jaringan otak, penurunan kemampuan sosial, dan empati. Jika tidak ditangani, hustle culture bisa meningkatkan risiko gangguan mental berat, menurunkan kualitas hidup secara menyeluruh, menghambat perkembangan karir dan relasi interpersonal. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah hustle culture bukan hanya gaya hidup yang tidak sehat, tapi juga ancaman serius bagi kesehatan otak. Untuk melindungi fungsi otak, kita penting untuk menjaga keseimbangan kerja dan istirahat, mengelola stres dengan teknik relaksasi dan mindfulness, memprioritaskan tidur dan waktu refleksi, serta menghindari glorifikasi kerja berlebihan. Baik, sekian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.